Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum anin nar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saya dan mengingatkan antum seluruhnya sebuah nikmat yang sangat agung, sebuah nikmat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian, kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang tadinya kalian saling bermusuhan, kemudian dengan nikmat Allah tabaraka wa taala Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan di antara kalian. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah ila akhir ayat. Kaum mukminin dan kaum mukminat mereka bersaudara antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian mereka mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mereka mencegah manusia dari perkara yang mungkar, dan kemudian mereka menegakkan salat dan kemudian mereka membayar zakat. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang agung dari salat, dari zakat. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali dalam ayat ini adalah al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat mereka bersaudara, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat persaudaraan adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Maka wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah untuk menjaga persaudaraan yang telah Allah jadikan sebagai ikatan kekuatan kaum mukminin. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membangun ukhuwah, membangun persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar yang sebelumnya di kota Madinah ada dua suku besar, Aus wal Khazraj, yang mereka berperang ratusan tahun lamanya. Dan subhanallah, dengan datangnya Islam, karena Islam adalah agama yang ingin menyatukan, Islam adalah agama yang ingin mempererat persaudaraan. Islam bukan agama yang dibangun di atas permusuhan. Islam bukan agama yang dibangun di atas perpecahan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah,
dan beliau mengkhabarkan awal kalimat yang aku dengar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil arham wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhul jannata bis salam. Wahai kalian para manusia, wahai seluruh manusia, sebarkan salam di antara kalian, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan, dan tambunglah tali silaturahmi, dan salatlah kalian di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur, dan kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Subhanallah. Materi-materi yang dipilih oleh Nabi SAW, dan ini merupakan awal-awal materi yang Rasulullah SAW tancapkan di hati kaum muslimin pada waktu itu, yaitu persaudaraan. Iya, karena dengan silaturahmi akan terjalin persaudaraan. Dengan menyebarkan salam akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW menjamin orang-orang yang mereka menjaga persatuan, menjaga ukhuwah dengan menyebarkan salam. Rasulullah menjamin mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wal adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbabtum bainakum afshus salam bainakum. Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kalian menjadi orang-orang yang beriman, dan kalian tidak dikatakan sebagai orang yang beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan lainnya. Dan maukah kutunjukkan, kata Rasulullah, sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, amalan yang simple, amalan yang kita nggak butuh tenaga, amalan yang kita tidak butuh mengeluarkan harta, amalan yang kita tidak butuh mengorbankan nyawa kita, tapi amalan yang butuh hati. Ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa ingin bersatu. Maka orang-orang seperti inilah ia akan mudah untuk menyebarkan salam. Demikian juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW ketika mengajak para sahabatnya dari Mekah, kaum muhajirin, untuk hijrah ke kota Madinah, yang pasti antara muhajirin dengan kaum ansar ada perbedaan suku, ada perbedaan pandangan, atau mungkin ada perbedaan adat istiadat, dan ini dikhawatirkan akan membuat perpecahan di antara mereka. Maka Nabi SAW mempersaudarakan sahabat dari kaum ansar dengan sahabat dari kaum muhajirin, karena Nabi SAW menyadari tidak akan tegak sebuah pergerakan, tidak akan tegak sebuah daulah Islamiyah, tidak akan tegak sebuah dakwah kalau masyarakatnya atau ketika penduduk di negeri tersebut mereka saling berpecah belah, ketika mereka tidak saling mencintai. Maka Nabi SAW menjadikan asas dalam dakwah beliau mempersatukan hati-hati kaum muslimin pada waktu itu. Dan subhanallah, kita melihat keajaiban, kita melihat keindahan nilai sebuah persaudaraan yang Rasulullah SAW persaudarakan sahabat dari Ansar dan sahabat Muhajirin. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Rasulullah SAW mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf sahabat dari Mekah, Muhajirin, dan Sa'ad bin Rabi adalah sahabat dari Ansar. Dan kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, wahai Abdurrahman bin Auf, seluruh penduduk Madinah tahu saya adalah orang yang memiliki harta yang banyak, dan saya memiliki sekian petak tanah. Saya akan membagi kepada engkau dua bagian. Pilihlah mana yang kau inginkan dari dua petak tanah aku ini. Dan saya memiliki dua orang istri. Silakan kau pilih mana di antara dua istriku yang paling cantik, dan aku akan menceraikan dia, dan selesai masa iddah silakan kau menikahkan dengannya. Subhanallah. Persaudaraan itu butuh pengorbanan.
Persaudaraan itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala butuh usaha. Karena besarnya nilai persaudaraan, besarnya nilai ukhuwah. Dan kita hari ini kalau kita menyadari, yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan saya paling cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah pengikut para salaf. Tapi subhanallah, terkadang hanya karena perkara dunia, hanya perkara sepele, kita menjatuhkan kehormatan saudara kita muslimin. Terkadang kita menggibahi mereka, terkadang kita membuka aib mereka. Karena apa? Karena harga dunia. Sementara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengorbankan dunia mereka demi sebuah persaudaraan. Karena mereka tahu ini merupakan jalan yang akan mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu zumratin, awal kelompok yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memiliki satu hati, satu persaudaraan, satu ikatan keimanan. Mereka lah orang-orang yang akan pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hasil apa yang beliau tanamkan kepada para sahabat, ketika datang seorang sahabat dari Muhajirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan apapun di rumahnya kecuali hanya air putih. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya dari Ansar, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya? Kemudian sahabat dari Ansar ini pulang ke rumahnya dan dia berkata kepada istrinya, ada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita muliakan tamu kita ini. Kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, kita tidak punya makanan di rumah kecuali hanya cukup untuk anak-anak kita saja. Apa yang terjadi? Kemudian sahabat ini berkata, wahai istriku, tidurkan anak-anak, dan hidangkanlah makanan. Ketika tamu kita makan, matikan penerang supaya tamu kita tidak tahu kalau kita tidak makan. Mereka siap untuk lapar perutnya. Dia siap berkorban untuk saudaranya, asalkan saudaranya itu bisa kenyang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ke-7, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengedepankan saudara mereka walaupun mereka butuh dengan sesuatu tersebut. Demikianlah akhlak orang-orang yang beriman. Demikianlah akhlak orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Hal segalanya dia siap pertaruhkan kepada saudaranya karena nilai sebuah persaudaraan. Demikian juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha dikirimi surat oleh Umar bin Khattab, atau beliau didatangkan utusan anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, dan beliau berpesan kepada anaknya, wahai anakku, datanglah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, minta kepada Aisyah bukan atas nama saya sebagai seorang pemimpin, tapi minta atas nama saya sebagai Umar bin Khattab. Apa permintaannya? Untuk aku bisa dikubur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kita ketahui bahwasanya makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kamarnya, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, kamar yang kecil, bukan kamar yang luas. Yang Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mempersiapkan ada space yang akan beliau ditanam di situ supaya beliau bisa dekat dengan suaminya dan agar beliau bisa dekat dengan ayahanda beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar bisa dikubur di antara sahabatnya beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan jatah kepada beliau. Jatah. Ya, siapa yang tidak ingin dikubur di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita punya tanah 1 hektar di tengah kota Jakarta, ya pasti orang-orang beriman siap untuk menggantikan 1 hektar itu agar dia bisa dapat 1 meter, bisa bertetanggaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pengorbanan yang besar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena permintaan saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha merelakan untuk memberikan lahan yang sempit tersebut ya untuk mengubur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan setelahnya para hadirin ya Aisyah radhiyallahu taala anha yang biasanya beliau membuka hijab beliau, membuka aurat beliau di kamar beliau, karena di situ memang mahramnya beliau. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah beliau, beliau selalu menutup aurat beliau karena ada orang yang bukan mahram dari beliau. Subhanallah, ini sesuatu yang sulit, ini sesuatu yang besar. Ya, ini pemberian yang sangat berharga. Tapi Aisyah radhiyallahu taala dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harga sebuah persaudaraan, harga sebuah ukhuwah, harga sebuah ikatan keimanan. Maka siapa yang mencintai Rasulullah, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW paling mencintai umatnya, mencintai orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, likullin nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu ada doa yang dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi jadikan doa yang diijabahi tersebut para hadirin dan hadirat beliau simpan untuk umatnya. Padahal kita tahu Nabi butuh doa ketika beliau diusir, ketika beliau diintimidasi, ketika beliau diperangi oleh musyrikin pada waktu itu. Tetapi Nabi simpan doa itu untuk umatnya, menunjukkan beliau sangat cinta kepada umatnya. Beliau yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disinilah dipertaruhkan keimanan kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintailah umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu sami'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan lebih seksama dan lebih teliti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya adalah untuk membentuk ukhuwah dan persaudaraan di antara muslimin. Bahkan larangan-larangan yang ada dalam syariat Islam terkadang itu kembali ya kepada persaudaraan agar tidak terpecah. Saya sebutkan beberapa hal. Pertama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam syariat Islam ada yang namanya salat berjamaah. Salat berjamaah ini esensinya bukan hanya sekedar ruku dan sujud, tapi juga di antara makna salat berjamaah 1 hari 1 malam 5 kali, agar muslimin itu mereka berkumpul di satu tempat. Ya, mereka berdiri dengan satu shaf yang rapat. Agar apa? Agar ada rasa cinta di antara mereka. Mereka bertemu, saling sapa, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Itu diinginkan dalam syariat. Dan kemudian dalam syariat Islam Allah jadikan sesuatu yang lebih luas, yang mungkin salat 5 waktu dihadiri oleh orang dekat dengan masjid, dalam sejumat sekali disyariatkan salat Jumat, agar jumlahnya itu lebih banyak, agar muslimin mereka semakin luas persaudaraan mereka, semakin luas pertemanan mereka, semakin luas persahabatan mereka. Dan subhanallah, dalam 1 tahun, iya, dalam setiap daerah ada masjid-masjid, kemudian dikumpulkan mereka di musalla, di tempat yang lebih luas, agar mereka juga bisa bertemu, saling sapa. Bahkan Nabi SAW mensunnahkan seseorang ketika dia pergi ke masjid, dia pulang dengan jalan yang berbeda, agar dia bisa bertemu dengan saudaranya yang lainnya. Dan begitu juga para hadirin yang lebih besar lagi, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya haji. Lagi-lagi kita katakan esensi haji bukan hanya wukuf
di Arafah ataukah mabit di Muzdalifah atau yang semisalnya, tapi juga daripada esensi haji berkumpulnya seluruh manusia dari beraneka ragam suku, dari beraneka ragam bangsa dan negara, berkumpul dalam satu tempat dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan talbiyah yang sama, dan tujuannya adalah untuk menyatukan hati orang-orang beriman, dan syariat-syariat yang lain yang begitu banyak. Demikian juga dalam Islam, dilarang seseorang membeli apa yang dibeli oleh saudaranya. Dalam Islam dilarang seseorang menawar apa yang ditawar oleh saudaranya. Dalam Islam seseorang melarang mengkhitbah siapa yang telah dikhitbah oleh saudaranya. Kenapa para hadirin? Supaya tidak ada sesuatu dalam hati mereka. Begitu juga dalam Islam itu mengharamkan yang namanya judi. Dalam Islam itu mengharamkan yang namanya riba. Kenapa? Karena judi dan riba ini akan ada permusuhan dalam hati umat, dalam hati manusia, sehingga ditutup dan diharamkan dalam Islam. Karena orang berjudi, ada permusuhan antara A dan si B ketika dia berjudi. Maka tidak ada satupun syariat Allah kecuali di dalamnya Allah ingin memperlihatkan dan mengajarkan kepada kita akan besarnya sebuah ukhuwah dan sebuah persaudaraan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana wa aqimus shalah.